Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya di chat ya. Kita absen dulu di chat saya dengan Putra Chandra Buana dari Bekasi ya. Oke, yang lain monggo chat. Siapa tahu ada yang dari jauh ya. Pak Abu Hanif dari Jakarta Utara. Boy dari Pesanggerahan. Monggo yang lain. Rifai dari Jakarta Pusat, Aris dari Jakarta. Ada dari Jaksel, Kotak ya, Pak Rido, Banjarmasin. Oke. Tita Tangsel, Pak Irfan dari Kalimantan, Pak Arif Sidoarjo, ya. Pak Dedi Jakarta, Abu Kanza, Makassar, Pak Nurzan, Depok, Brebes hadir ya. Pak Rian, oke. Palembang hadir. Pak Jack Semarang. Oke, yang lain ya. Sharing kita pada pagi hari ini adalah tentang eh, bagaimana membangun aset ya, aset digital ya. Pak Fahmi Kulon Progo, Pak JMID Depok. Monggo yang lain. Pak Robert Cibitung, Pak Agung Karawang. Monggo yang lainnya teman-teman. Si Junjung hadir, Pak Jendri. Ada yang dari Padang juga ya. Oke teman-teman. Ini insya Allah ya dalam satu minggu kita bisa beberapa kali subuh Zoom kita sharing ya. Zoom subuh ini biasanya kalau nggak kita mindset dan sedikit teknis ya. Bandung hadir Bu Umigyar ya. Oke ya. Nah pada kali ini saya ingin ngebuka mindset teman-teman dan langsung action ya. Karena ya di era digital saat ini, ya di era digital saat ini itu sebenarnya peluang itu ada di mana-mana. Tapi kita untuk mengambil peluang itu kita kebanyakan nggak ngerti cara ngambilnya di mana gitu ya. Diibaratkan ya di era digital saat ini, walaupun masih belum terlambat teman-teman ya. Seperti kita membuka sebuah kampung baru ya, sebuah desa baru atau sebuah kota baru yang siapa yang duluan matok ya, siapa yang duluan matok ya, itu dia akan mendapatkan lahan tersebut ya. Nah, orang-orang yang menyusul itu nggak kebagian lagi. Orang-orang yang menyusul itu tidak kebagian lagi dan mereka mungkin akan menyewa kepada kita rata-rata kan seperti itu. Ya, nah di sini saya di dunia nyata seperti itu, di dunia maya pun sama seperti itu. Bedanya adalah dunia nyata itu terbatas ya, terbatas ruangnya ya, terbatas ruangnya. Tapi kalau di dunia maya, di dunia online itu luas sekali, ya luas sekali. Tapi sebenarnya kalau kita bermain di berbagai media itu sebenarnya ada batasannya juga ya, ada batasannya juga. Yaitu kalau di Google itu adalah keyword. Nah, sekarang saya barusan searching di ini di chat GPT ya. Saya searching di chat GPT teman-teman ya. Saya coba tanya ke chat GPT. Eh, berikan contoh ya, berikan contoh 100 ya, 100 jasa di Indonesia. Di sini ada jasa laundry, ada jasa kebersihan, ada jasa catering, salon kecantikan, jasa potong rambut, jasa pijat, jasa bimbingan, les privat, dan seterusnya. Jasa periklanan ya, pembuatan website, SEO, jasa hukum ya,
Ini semua jasa-jasa ada di sini. Ini adalah semua peluang, ya teman-teman ya. Nah, lalu kita, kalau saya tanyakan kepada teman-teman di sini, teman-teman yang saat ini sedang bekerja, teman-teman yang saat ini sedang nganggur, ibu-ibu saat ini yang hanya di rumah aja, nggak ada kegiatan ya. Lalu siapa saja, ya, siapa saja yang terkonek di internet ya. Kira-kira mampu nggak sih, bisa nggak sih, eh, ya teman-teman bisa nggak sih teman-teman itu buka jasa yang ada di sini? Bisa nggak sih buka jasa yang ada di sini? Ya, kita buka jasa sewa bus tanpa harus punya bus. Kita buka jasa travel wisata tanpa punya travel. Kita buka jasa konstruksi tanpa punya ini. Kita buka jasa tukang kunci nggak ngerti seperti apa. Ya, ini semua ya jasa pengelolaan sampah, jasa energi, jika semua jasa ini ya bisa nggak sih kita membisniskan semua jasa yang ada ini jadi sebuah usaha kita sendiri. Mungkin teman-teman yang belum memahami cara mainnya di digital, teman-teman pasti udah langsung mumet, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah saya bisa eh, melakukan satu aja saya nggak bisa, apalagi semua. Pasti akan berkata seperti itu. Satu aja saya nggak bisa, apalagi semua, gitu ya. Lalu saya minta lagi ya, jasa catering pernikahan itu dikategorikan lagi. Jasa dekor acara, jasa fotografi ya, tata rambut untuk cara acara, desain grafis, dan seterusnya. Pemandu trekking, penyelamat gunung ya, jasa pelatihan berkuda, terapi fisik, banyak sekali. Lalu saya tanya lagi ke ChatGPT ya. Saya tinggal di Bekasi, bisa bantu saya kira-kira usaha jasa apa yang cocok di kota Bekasi? Ya, oke. Lantas dia sarankan saya seperti ini ya. Jasa pendidikan dan bimbingan belajar ya. Mengingat banyaknya keluarga dan anak sekolah di Bekasi. Jadi jasa pendidikan seperti kita bisa buka jasa les privat. Kita bisa buka jasa bimbingan belajar ya, jasa persiapan ujian, jasa kursus bahasa asing dan seterusnya. Bisa juga kita jasa perbaikan servis elektronik apa aja ya, disebutin servis AC, servis kulkas, servis televisi, komputer dan seterusnya ya. Jasa kesehatan dan kebugaran ya, membuka klinik kesehatan ya, dokter pribadi dan lain-lain ya. Jasa kebersihan perawatan, jasa kuliner catering ya. Lalu jasa transportasi, jasa perawatan kecantikan, jasa event organizer, jasa hukum dan konsultasi, jasa teknologi. Ini teman-teman ya. Di online itu kita nggak perlu ya. Kita nggak perlu punya modal. Kita nggak perlu membangun jasa-jasa yang ada di sini semua. Kita nggak perlu membangun jasa-jasa yang ada di sini semua, gitu kan? Kenapa kita nggak perlu membangun harus buka toko, nggak perlu ya? Karena sudah ada mereka yang buka usaha ini, ya. Di kota teman-teman saya yakin di Tangerang misalkan, di Tangsel itu ada jasa layanan laundry pasti ada, jasa catering pasti ada, jasa salon kecantikan pasti ada dan pasti ada ini semua di lokasinya bapak-bapak ibu-ibu. Tahun 2016 ya, saya membuat sebuah website Jogjasa namanya, ya Jogjasa dan tahun itu saya main 110 jasa. Saya main 110 jasa dan 110 jasa itu saya posting ya. Saya posting di mana? Saya posting di website saya, di website Jogjasa tersebut. Lalu saya SEO kan, Search Engine Optimize. Bagaimana kita bisa ditemukan di Google, ya. Search Engine Optimize, bagaimana kita bisa ditemukan di Google. Jadi apa namanya? Enggak sampai 1 bulan itu saya banjir lead. Satu hari bisa sampai 50 lead. Ya, yang pertama kenapa banyak ya? Analisa saya saat ini waktu itu kenapa banyak?
itu karena bisnisnya bisnis lokal semua ya. Kalau saya ngomongin jasa, jasanya di kota itu semua ya, jasanya di kota itu semua. Lalu dari situ saya bisa melihat pencarian terbanyak jasa apa saja ya. Waktu itu bekerja sama sama teman saya. Dan kalau dari sisi saya itu hanya ngetes, saya tes pada saat itu sehingga saya bisa berbicara di hadapan teman-teman saat ini. Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah membantu ya, saya sudah membantu ribuan bahkan di atas 10.000 orang ya, ya di atas 10.000 orang. Siapa? Mereka yang punya usaha seperti ini, ya. Mereka yang punya usaha seperti layanan laundry, jasa catering, salon kecantikan ini, mereka membutuhkan prospek. Mereka bisa mendirikan laundry, punya modal, ya beli sewa tempat dan lain-lain, tapi mereka kebanyakan nggak punya waktu untuk ngurusin prospeknya. Kebanyakan apa? Kebanyakan nggak punya waktu untuk ngurusin prospeknya, ya. Nah, karena nggak punya waktu untuk ngurusin prospeknya, nah bagian ngurusin prospek itu adalah ya teman-teman semua ini, ya, teman-teman semua ini, ya. Nah, makanya judul kita pada pagi hari ini membangun aset digital untuk jangka panjang, ya. Oke ya, paham ya. Jadi mereka semua yang ada di sini rela mengeluarkan uang untuk bekerja sama dengan kita. Rela menyewa, rela bagi share profit ya untuk bekerja sama dengan kita. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah belajar dulu bagaimana ya, belajar dulu bagaimana agar kita bisa ya, bagaimana agar kita bisa apa namanya, mempunyai ilmu agar agar bisa ditemukan di Google. Nah, saya akan sharing kepada teman-teman pelan-pelan, tapi pasti yang penting teman-teman praktek aja. Ini yang nomor 4 saya lihat nih ada jasa makeup artist. Coba saya lihat biasanya subuh-subuh dia ikut hadir ini. Ya, jasa makeup artist ya. Kalau kepikiran sama kita jasa makeup artist ini ya yang makeup adalah artis-artis aja gitu kan. Sebenarnya enggak juga teman-teman ya. Sekarang ini banyak sekali apa namanya, mereka-mereka yang nggak pede untuk make up sendiri ketika ada acara-acara ini ya, acara-acara khusus. Nah, contoh bagi yang tinggal di kota-kota besar, bagi yang tinggal di kota-kota besar dan dekat hotel-hotel terkenal, hotel-hotel bintang 5. Biasanya mereka ya tamu-tamu hotel tersebut ya, kalau di Jakarta itu yang mau wisudaan anaknya, yang mau urusan hal-hal yang berhubungan dengan makeup lah orang-orang kaya itu, biasanya mereka akan cari-cari ya. Nah, ada teman saya yang memang dia istrinya itu makeup ya, makeup artis. Nah, lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus punya ilmunya gimana caranya agar kita bisa ditemukan. Nggak mungkin ya teman-teman kalau dia saat ini lagi nginep di hotel apa namanya, di Hotel Hilton misalkan. Tahu-tahu dia searching jasa makeup artis aja di Google. Nggak mungkin seperti itu, pasti dia lebih spesifik. Bisa jadi dia sampaikan dia searching nama daerahnya, bisa jadi dia searching nama hotel tersebut. Ya, oke. Nah teman-teman ini ya. Ini ada saran dari ChatGPT. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita ya mengoptimasi semua jasa-jasa yang sekiranya ada di lokasi kita. Semua jasa-jasa atau semua bisnis-bisnis yang sekiranya ada di lokasi kita. Nggak usah pakai perhitungan karena tugas teman-teman nanti ya hanya memposting saja ya. Kalau mau membangun aset ya. Yang disebut aset itu apa ya? Sesuatu sesuatu yang apabila kita miliki dan itu dia bisa mendatangkan cuan buat kita itu disebut aset.
Kalau kita beli mobil dan mobil itu kita pakai buat gaya-gayaan, itu bukan aset namanya, itu liability, beban buat kita. Tapi kalau kita punya mobil, mobilnya kita grabin atau kita grabin dan bisa menghasilkan uang ya, itu namanya aset. Nah, membangun aset di digital ya, membangun aset di digital, teman-teman, itu teman-teman harus memilih ya, harus memilih media ya. Membangun aset di digital itu teman-teman harus memilih media. Kriteria media seperti apa yang teman-teman pilih? Itu kriteria media yang memang jangka panjang. Itu yang pertama. Yang ke yang kedua teman-teman bisa apa namanya? Media-media yang memang seperti kita tidak diharuskan untuk hadir terus-menerus di media tersebut. Artinya di sini saya mengarahkan teman-teman untuk membangun aset, jangan bermain di sosmed. Ya, jangan bermain di sosmed untuk membangun aset digital ya. Karena jika teman-teman bermain di sosmed, teman-teman bermain di marketplace ya, teman-teman bermain di TikTok, bermain di itu, teman-teman sudah harus meluangkan waktu. Sudah harus meluangkan waktu day to day, teman-teman sudah harus meluangkan waktu secara rutin. Ya, teman-teman harus meluangkan waktu secara rutin untuk mengupdate itu. Saya pengalaman ketika pandemi kemarin, ya saya pemain marketplace juga ya teman-teman. Pandemi kemarin saya advertiser Facebook. Ketika itu saya masuk rumah sakit 1 bulan. Ya waktu COVID ya, waktu COVID saya masuk rumah sakit 1 bulan. Toko saya lupa nutup. Toko saya lupa nutup. Iklan saya gantung belum bayar 900.000 ya waktu itu. Ya yang namanya sakit kita nggak tahu. Udah selesai saya sembuh dari sakit, ya saya keluar dari sakitnya saya, itu toko sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Padahal sebelumnya penjualannya luar biasa. Iklan Facebook saya kena restrict akun saya sehingga sampai saat ini saya udah nggak main Facebook lagi. Karyawan yang saya suruh ya. Walaupun alhamdulillah saya punya beberapa perusahaan, tapi yang namanya teknik saya masih masih suka mainin. Dan semenjak itu saya udah nggak mainin lagi, udah nggak main di Facebook Ad lagi, hanya mengarahkan karyawan saya, ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita harus benar-benar memilih media yang itu kita bisa kendalikan. Media yang bisa kita kendalikan apa tuh? Yang media adalah website kita sendiri, ya, ataupun sebuah portal milik organisasi kita, ya, yang bisa kita pertama yang kita bisa kendalikan sendiri, atau sebuah portal yang milik milik organisasi kita seperti yang mau dibuat oleh teman-teman SEO Subuh ini ya, SEO Subuh ini namanya PBN ya, atau apa media-media yang kita bisa berkomunikasi dengan langsung dengan pemiliknya. Ya kalau banyak sih media-media gratisan di luaran sana, tapi gratisan itu ketika hilang ya hilang gitu ya. Nah, jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai kita membangun aset, hari ini kita posting, kita bangun, 3 bulan kemudian hilang. Hari ini kita bangun, setahun kemudian hilang. Ya. Nah, teman-teman ya, hari ini kita bangun, sampai seterusnya itu ada. Oke ya, saya kasih lihat teman-teman cara membangun aset ya. Cara membangun aset di digital. Oke, coba kasih lihat kita Bekasi deh katanya bimbingan belajar jasa les privat ya. Jasa privat SEO di Bekasi. Nah, ini ya. Jasa privat. Nah, kebetulan keterampilan saya adalah SEO, misalkan ya, keterampilan saya adalah SEO ya, SEO, digital marketing, apa dan lain-lain. Saya coba akan memposting sesuatu di website saya, di dongkrak usaha punya saya, dan di beberapa tempat teman-teman bisa perhatikan. Ya, yang paling penting teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Ya, ini website saya, website baru, website kosongan ya. Ini
Nah, yang pertama kita coba praktek di salah satu website ya, teman-teman ya, di salah satu website nanti kita praktek di dongkrak usahanya ya. Saya mau isi di artikel. Saya mau tambahkan di dalam artikel ini konten tadi jasa privat digital marketing di ini ya. Saya input artikel, bikin ya jasa privat ya, SEO deh di Bekasi Utara. Saya mainin aja di Bekasi Utara biar lebih kecil dan saya biar biar lebih cepat ini apa namanya eh, terdapat ketemunya di Google ya. Nah, lalu setelah itu saya minta buatkan kepada ChatGPT. Saya minta buatkan kepada ChatGPT. Ini gratis ya, teman-teman, ChatGPT ya, buatkan saya ya artikel SEO dengan keyword ya, dengan keyword. Oke, sambil nunggu ChatGPT ini membuatkan artikel buat kita, saya cari gambarnya dulu ya. Saya cari gambar dulu. Jasa privat SEO. Hmm, gambar dulu. Foto saya aja nih waktu botak ya. Oke, kita lihat hasil dulu ya. Ini ya, ini saya copy. Saya copy, saya pindahkan ke sini. Lalu mungkin teman-teman bertanya, Pak, kalau saya nggak ngerti SEO gimana? Ya, misalkan ya teman-teman. Kalau saya nggak ngerti bahasa Inggris gimana? Kalau saya nggak ngerti laundry gimana? Bikin aja dulu ya. Langsung di sini bikin. Hubungi kami. Oke. Anda membutuhkan privat SEO misalkan ya. Hubungi ya 08 13 18 37 18 30 37 misal seperti ini ya teman-teman ya, jasa privat SEO Bekasi Utara. Oke ya, nah ini setelah itu saya submit, saya daftarkan ke Google ya. Ini saya lihat di websitenya teman-teman ya, saya lihat di websitenya, lalu saya daftarkan ke Google ini ya. Ini jangan bila perlu dikasih kata-kata lah ya teman-teman, ini kita ini ya. Eh, nah ini kita daftarkan ke Google. Kita daftarkan ke Google gitu kan. Nah, saya buka dulu Google-nya ya, teman-teman. Google Search Console ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu prosesnya. Kalau untuk teknik kita bisa belajar ya. Ini tahu dulu prosesnya seperti apa sih. Tadi Umat Kuat ya. Umat Kuat website baru ini lantas kita inspeksi. Kita daftarkan. Nah, teman-teman ya. Ini ya, apabila ini ketemu di Google oleh calon customer kita, ketemu di Google oleh calon customer kita, ya, halo, apakah ini jasa jasa apa namanya privat SEO, ya? Kalau ini kita nggak punya pemain, nggak punya apa namanya, nggak punya kerjasamanya, kita bisa cari, tinggal searching juga di Google, ya, tinggal searching juga di Google atau di komunitas teman-teman yang saat belajar saat ini kan pada jago-jago nih ya, tinggal mereka suruh nih ada pekerjaan privat, saya bagi sekian ya, pasti senang yang punya produk ya. Saat ini teman-teman lihat UMKM kesulitan untuk jualan di online. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang nyungsep gara-gara nggak bisa bersaing di online. Nah, ini peluang kita. Padahal online itu teman-teman, online itu pekerjaan yang tidak sulit. Asal mau ngerjain jadi.
ya. Cuman karena mindset kita sudah keblok bahwa online itu susah, ya kita akhirnya tidak berhasil. Terus mindset kita udah keblok online itu instan. Hari ini hari ini kita posting, hari ini juga dapat lead. Tidak seperti itu, ya. Ini saya kemungkinan ya, yang saya posting barusan ini, kalau hanya satu ini saja, kemungkinan 4 bulan kemudian ini baru baru bereaksi ke saya. Ada orang yang menghubungi saya, ya. Tapi daripada tidak sama sekali, ya, berarti 4 bulan kemudian itu saya bisa mendapatkan pekerjaan, ngasih orderan kepada siapa? Kepada mereka yang punya jasa SEO. Ini kalau yang saya posting cuma satu top. Kalau yang saya posting jumlahnya, ya jumlahnya tadi itu 1.000 misalkan, kayak ini ya, bikin aja semua. Ada nggak ada, bikin aja semua gitu ya. Nah ini bisa jadi 2 minggu kemudian saya dapat lead, saya bisa dapat prospek. Jadi nggak perlu nunggu 4 bulan, ya. Kita lihat ada tukang bekam tetangga kita mainin online-nya, bekam panggilan, ngomong sama dia, nanti sisihkan ke gue ya. Kita lihat ada tukang bengkel gitu kan. Banyak tuh teman-teman Imers yang udah belajar ini, yang jualan-jualan plafon, yang jualan las, bengkel las, yang jualan apa, mereka jadi marketing online-nya, ya. Oh, saya nggak bisa komunikasi lewat ini, nggak menguasai produk knowledge, nggak jadi masalah. Tinggal lempar order aja ke yang punya usaha, ya. Bahkan kalau untuk teman-teman yang tinggal di daerah, ya tinggal di daerah harusnya harusnya jika melakukan ini dan optimasi, harusnya teman-teman bisa menjadi penguasa daerah tersebut. Ya makanya judul ini kita adalah di kota Anda. Saya sebutkan di kota Anda, ya. Jadi sebelum orang lain memainkan semua jasa yang ada di sini, ya, semua jasa yang ada di sini, teman-teman sudah harus bikin sendiri. Toh caranya tidak sulit seperti yang saya contohkan barusan gitu ya. Cuman seperti itu toh. Oke, ini kalau untuk yang mempunyai website. Lalu kita bisa juga, Pak, kalau saya posting di Facebook gimana gitu kan? Kalau teman-teman posting di Facebook itu, kalau postingnya cuma sekali toh atau berkunjungnya ke Facebook sekali toh, itu akan tenggelam. Sia-sia hasil postingan teman-teman. Kalau mau main Facebook itu rutin, rutin setiap hari dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjut kepada, saya punya admin satu lagi, dongkrak usaha. Ya, dongkrak usaha, ya. Ini akunnya, ini ada 1.000 website. Ini lebih luar biasa lagi. Sekali posting itu langsung ke 1.000 website. Jadi postingan kita bisa muncul di 1.000 website. Ya, kita tes produk. Jasa apa tadi? Jasa, kategori kita bikin lain-lain. Oke. Lalu ini tadi jasanya, ya, jasa jasa privat SEO. Nah, teman-teman ya, saya posting di sini. Saya ambil eh, ini lagi ya, foto lagi. Nah, saya pilih foto. Sendiri-sendiri tadi ya. Ini fotonya, foto sebentar. Nah, ini foto yang lagi gondrong lah ya, misalkan. Oke. Nah, ini kita bisa teruskan yang di chat GPT tadi. Chat GPT ini teman-teman ini gratis ya teman-teman ya.
dia bisa bikinin konten buat kita. Ini kan kita sudah apa namanya tadi sudah bikin sekali, terus kita minta tambahkan nomor telepon gitu ya. Buat buatkan menjadi ya menjadi artikel ajakan untuk menggunakan jasa saya. Nah, jasa jasa privat SEO ya. Nah, hubungi. Oke, kita kasih nomor teleponnya dulu berapa tadi. Ini misalkan ya. Lalu kita daftarkan lagi ya. Nah, kalau satu hari kita bisa mengerjakan seperti ini 100, sebulan kita sudah bisa mengerjakan 3 ribuan. 2 bulan kita sudah mengerjakan 6 ribuan. Tahun depan teman-teman bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa berpenghasilan di atas 10 juta 1 bulan. Ya, dari apa? Dari kerjasama, dari usaha-usaha yang mereka-mereka ini ya, yang mereka-mereka pemilik-pemilik bisnis pebisnis jasa yang saya sebutkan tadi. Pak, kok berani banget Bapak ngomongin penghasilannya bisa sekian ya? Untuk memacu teman-teman ya, karena masuk akal ya. Kalau ada dalam 1 bulan satu jenis usaha itu kita bisa closing 5, sementara jasa yang kita mainkan ada berapa? Jasa yang kita mainkan misalkan ada 500. Masa nggak dapet 10 juta 1 bulan? Masalah banget ya, kecuali kalau risetnya kita salah gitu kan. Kita jualan mantel salju di Indonesia. Ya nggak beli-beli orang gitu ya. Tapi kalau masih jasa-jasa gitu kan, atau kita jasa servis AC, tapi di kota yang dingin, ya sedikit marketnya, ya itu juga kita harus paham. Oke, ini saya coba masuk di sini ya. Nah, oke. Sudah ada nomor teleponnya ya. Lalu kita- teman-teman cukup memahami ini ya, bukan cara tekniknya dulu. Nanti tekniknya pelan-pelan nanti akan kita pelajari ya. Oke, jasa privat Bekasi Utara ya. Oke, kita ambil ini aja ya. Ambil di sini deh, buat contohan. Nah, di sini teman-teman masukin nomor telepon kita. Oke, teks WA-nya, mohon informasi tentang ya privat SEO Bekasi Utara. Nanti bikin Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi apa, bikin semua teman. Oke, ini udah masuk, udah kita posting. Nanti setelah kita posting ya, setelah kita posting nanti kita daftarkan lagi ke Google. Nah, ini aja teman-teman buat ya, teman-teman buat, tapi sudah tahu tuh jasa-jasa yang di kota teman-teman, bila perlu tuh usaha-usahanya tetangga, usahanya keluarga, usaha siapapun ya, usaha siapapun yang teman-teman bisa ini mainin. Tapi kalau nggak ngerti, tinggal cari aja di Google ini ya, jasa servis AC di Tangerang gitu ya. Nah, seperti ini kan biasanya ada Google Map nih, cari aja di sini, aja kerjasama ya. Ini cari di sini aja kerjasama. Nah, hasil kerjasamanya atau nanti biasanya seperti ini ya teman-teman. Ah, nggak mau ah saya. Teman-teman kalau mau ngajak kerjasama, para pemilik-pemilik ini jangan cari kerjasama ke mereka yang punya jasa udah rame. Biasanya belagu teman-teman ya, yang udah rame itu belagu biasanya. Cari kerjasama yang sepi. Kalau kita searching di Google itu cari yang halaman 10 ya. Atau kalau kita main di nyari mau mau kerjasama di map seperti ini, di map seperti ini cari yang paling bawah. Yang paling bawah yang nggak pernah nongol ya, yang nggak pernah nongol cari yang paling bawah ya. Ya.
Nah, paling bawah lalu next yang nomor 20 misalkan ini gitu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini sudah ke posting ya. Kita lihat websitenya. Nah, ini udah ke posting seperti ini ya. Jasa privat SEO di Bekasi Utara. Nanti saya daftarkan ke Google ya, daftarkan ke Google. Nah, ini kita daftarkan ke Google. Daftarkan ke Google ya, seperti tadi. Ya udah, tadi nama websitenya jimit.dongkrak, dongkrak bisnis ya. Ya, lalu kita enter. Nah, prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu. Intinya, teman-teman siapkan dulu jasa apa saja yang akan teman-teman. Terus artikelnya teman-teman bikin artikel dagang. Artikel dagang dulu yang penting ya. Karena kalau artikel dagangnya kita belakangin, kita duluin artikel yang umum, ya banyak lagi gitu kan. Waktu kita akan habis untuk itu ya. Bukan salah gitu, tapi waktu kita akan habis. Ini kuota terlampaui. Kita refresh dulu. Ya. Oke, nah kalau terjadi seperti ini, biarin aja dulu nanti diulang. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, ya intinya ya, yang pertama kita harus punya ya, nggak usah mikir ini ada nggak nanti ya. Kalau memang ada, kita vendornya kita pakai vendor yang sudah ada orang kiri kanan kita. Kalau nggak ada, bikin aja dulu ya. Nanti teman-teman akan menjadi rebutan vendor ya. Kalau udah ada lead, sudah ada prospek ya enak lah. Bila perlu, kalau kita bosan diteleponin orang nggak dapat dapat juga vendor, kasih nomor telepon langsung ke vendor buat sedekah ya. Kita nggak bisa sedekah duit, kita sedekah kepada orang yang sepi orderan, enak banget ya. Saya pernah ngasih dulu produknya apa ya. Dia sepi orderan, saya diam-diam aja saya kasih ke dia rame gitu kan. Sudah rame gitu kan. Lalu setelah itu saya apa namanya? Saya stop ininya, saya stop nomor teleponnya saya pindahkan terus sepi. Setelah sepi terus curhat ke saya. Saya bilang itu saya yang ngasih lead. Akhirnya dia menyeriuskan untuk bayar. Dia menyeriuskan untuk bayar. Kenapa? Terkadang ada mereka yang punya usaha nggak mau bukan spekulasi ya, nggak mau mengeluarkan biaya promo. Maunya suka dengan cara yang udah biar satu dua yang order. Yang penting kita nggak ngeluarin biaya seperti itu kan. Pinjemin aja dulu. Bila perlu nggak usah kasih tahu. Ya. Nah, orang terdekat kita ya. Lalu setelah itu ya pas kita bilang itu gue tuh dulu juga ada ya saya bantu ya sampai dia kebeli mesin bordir dua sampai kebeli mesin bordir dua terus nggak ngomong ke saya ya nggak ngomong ke saya karena kita juga jauh dia nggak cerita-cerita juga itu saya bantu dia itu benar-benar bantunya saya kasih tahu ini kamu tak bantu ya gitu loh. Nah setelah itu rame nih ya dia rame terus dia diem aja ya saya nggak ngerti kalau website postingan itu masih dipakai sama dia kan saya nggak ngerti akhirnya domain itu saya pakai untuk yang lain ya saya hapus semua kontennya saya pakai untuk yang lain. Nah, setelah itu kan dia langsung sepi itu yang nelpon langsung sepi ya teman-teman. Langsung sepi sama sekali, nggak ada. Baru nyamperin saya, Pak, website yang waktu itu Bapak kasih itu udah nggak bisa dibuka lagi ya katanya ini bla bla. Loh, Bapak masih make toh? Iya Pak, gitu kan. Walah, saya bilang ini, kok nggak ngomong itu saya kirain sudah nggak ada lagi yang make gitu kan. Nggak ada yang lagi yang make, makanya saya pakai untuk grup salah satu domain di Dongkrak Usaha gitu kan. Oh, Pak, itu Pak, saya sudah cerita sampai beli ini dia cerita. Ya udah sekarang kamu punya duit berapa? Eh, oh, saya punya duit sekian ya udah mana? Sini uangmu 7 juta tak bikinin. Nah, sampai sekarang websitenya itu ada ya. Websitenya itu ini ya teman-teman ya. Ada ya, dapat dapat lead sampai bahkan setiap hari sekarang ini. Ya.
Oke, kira-kira seperti itu. Monggo silakan yang ingin bertanya. Yang raise hand dulu, Pak Thomas Mangasi Butar-Butar. Horas. Ya, Iya. ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Kenalkan nama saya Thomas, saya dari Bekasi, Pak. Ya, oh Bekasi dekat ya. Iya, iya. Tadi saya ngikutinnya nggak ini baru. Hmm. Jadi tadi saya tangkap berarti kita harus punya website ya, Pak ya. Iya, harus punya website karena website ya aset digital lah. Harus punya website atau yang tadi itu ada dongkrak usaha. Ada Hmm, dongkrak usaha itu website juga sih, cuman dia itu seperti marketplace tapi jumlahnya ada 1046 ya. iya, iya. Nah, itu. Ya, jadi Nah, harus punya. terus, Ya, hmm. monggo, Pak. Terus jadi berarti kita harus menggunakan domain yang berbayar atau kalau mau coba domain free apa domain yang berbayar gitu, Pak. Nah, gini Seperti ya. Kalau yang pakai yang free-free, tadi di awal sudah saya sebutkan, pastikan ketika kita mau memulai, eh, mau memastikan kita membuat aset digital, ya, kita membuat aset digital, pastikan yang pertama medianya itu bisa kita atur ya. Kita atur ya di bawah ini kita. Lalu yang kedua, kalaupun itu kita ikut yang kelompok seperti web-web gabungan, itu kita harus apa namanya, harus komunikasinya ya, seperti dongkrak usaha tadi kan punya saya ada 1046 ya, itu membernya ada 10.000 ya, itu punya saya. Nah, bisa berkomunikasi seperti ini. Kalau misalkan kita pakai web-web gratisan di luaran sana, ketika ada apa-apa mereka kan main hapus aja, mereka main hapus Hmm, saja, tidak ada komunikasi. Lalu kita juga jadi yang maksud kita membangun aset yang kita kerjakan hari ini bisa kepake tahun depan, bisa kepake berapa tahun kemudian, tapi malah hilang. Jadi sia-sia apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Nah, jadi maksud saya itu adalah carilah yang kriteria tadi itu. Kalau misalkan kita mau, ini kita punya website sendiri, ya, itu lalu atau kita bergabung dengan beberapa portal yang portalnya itu kita bisa berkomunikasi dengan adminnya ya dengan cepat gitu, gitu Pak. iya, iya. Iya, tadi saya ngikutin nggak dari awal. Ya, Iya. seperti itu. Ya, jadi sayang Pak Berarti ya sekarang ini ya kebetulan kita punya usaha yang seperti ini ya. Itu dari tahun 2004. Banyak sekali perusahaan yang minta tolongin. Pak, mau mereka bayar mahal 10 juta, 15 juta, 5 juta agar mereka bisa dapat prospek. Ya, kemarin aja servis AC Pak ya, servis AC Cikarang itu kita 10 juta. Servis AC aja mau bayar kita 10 juta setahun. Ya, untuk untuk bisa mendapatkan jasa kita, untuk bisa mendapatkan prospek. Mereka-mereka yang beriklan di Google Ad, di Facebook Ad, yang ngeluarin uang setiap hari itu kan karena ingin dapat prospek, ya. Iya. Nah, kenapa nggak kita bangun dari sekarang? Pasarnya kan udah jelas, Hmm. seperti itu. Nah, membangun yang nggak usah pakai mikir. Kayak orang tua kita zaman dulu lah, ketika boleh matok dia patok aja dulu. Yang penting kasih nama selesai. Ya, mau dijadiin apa ke depan juga eh, yang penting matok dulu. Nah, sama sekarang seperti itu. Dan untuk memperbesar peluang ya jangan cuma satu ya. Kita nggak tahu apakah di daerah kita itu atau rezeki kita itu ada di servis AC atau ada di jasa catering atau ada kan banyak tuh. Ya kita bikinin semua. Untuk memposting lebih dari 100 itu kan nggak makan waktu lama ya. Teman-teman bisa lihat tadi saya praktek berapa kali gitu kan. Cepet gitu ya. Hmm. Iya, Kira-kira iya. seperti itu. Ya gitu Pak Thomas ya. Oke. Eh, Pak, maaf, Ya, ini ada nanti rekamannya bisa dibagikan di grup Pak ya? ya, nanti kita bagikan di grup. Bapak ada di grup apa Pak? Saya di grup apa nih? Yang grup WA yang belajar SEO gratis. Oke, siap, siap, siap. Ya, Iya, iya. nanti Makasih kita, Pak. ya, Iya, nanti kita sebar ini ya. ya, Oke, makasih. yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Chat GPT 4 berbayar. Ya pakai Chat GPT 3,5 aja ya. Karena kan kalau kita keperluannya hanya untuk bikin artikel nggak perlu sampai 4 ya, Pak Arif ya.
ChatGPT itu AI ya, Pak Boy Agustian, AI ya. Bisa di handphone juga bisa kok dibuka gitu ya. Dibuka di handphone chat OpenAI ini nih. Ada Pak yang ngasih ya, chat open.ai, buka aja daftar bisa ya. Jadi kita nanya apa saja itu dia bisa jawab. Website saya berbayar ya. Saya nggak pernah mau pakai website gratisan karena saya berpikir untuk jangka panjang ya. Nah, kalau dongkrak usaha tadi kita bayar tapi postingan kita lifetime. Saran saya untuk teman-teman yang modalnya pas-pasan ikut yang dongkrak usaha itu ya. Posting ya, posting terus lifetime ya, selagi dongkrak usaha itu ada, teman-teman bisa ini bisa dapat ya. Saya dari dongkrak usaha ini banyak sekali pengalaman ya, yang dia nganggur, dia nggak nganggur, dia itu guru pesantren di Riau, ya guru ngaji lah di Riau, yang namanya guru ngaji gitu kan, pas-pasan kan istrinya di Jawa. Jadi sebelum dia pulang ke Jawa, dia mampir ke tempat saya. Dia mampir ke tempat saya, lalu dia cerita, ya udah kamu belajar di sini ya. Tak suruh belajar, tak suruh dia pakai dongkrak usaha ya. Produknya dry ice ya. Kalau teman-teman cari di dongkrak usaha, atau ini saya kasih lihat testimoni istrinya ya. Saya kasih lihat testimoni istrinya. Itu sekarang sudah lumayan ya, teman-teman ya, testimoni. Ada testimoni istrinya, kelas dominasi. Bentar ya. Dia kampungnya di mana ya? Daerah-daerah Kediri situ dongkrak usaha. Ah, ini ya. Ini dongkrak usaha itu teman-teman ikut kelas belajarnya aja itu cuma 80, belajar 80.000, belajar 3 hari, belajar 3 hari online, terus juga dapat dapat apa namanya, dapat kuota 100, jadi bisa 100 jasa teman-teman posting di situ. Nah ini nih testimoni istrinya Mas Toha ini ya, namanya Toha. Saya adalah ibu rumah tangga yang hanya mencoba untuk jualan dry ice. Saya kepikiran mau jualan lewat online dan alhamdulillah suami saya paham betul cara optimasi dongkrak usaha. Ya. Jadi suaminya yang optimasi, istrinya yang jadi CS. Nanti suaminya yang cari rekanan untuk ini ya. Dan sekarang hasil dari dongkrak usaha ternyata luar biasa. Sudah banyak orderan dari dry ice saya melalui dongkrak usaha. Buat teman-teman jangan ragu untuk menggunakan dongkrak usaha. Nah ini teman-teman, bahkan dia punya kerjasama sama perusahaan yang ada pembeli yang belinya tontonannya. Yang namanya kalau udah beli tontonan itu kan biasanya nggak kayak kita jual beli sekilo 2 kilo bisa minta cash semua. Pasti ada pembayaran DP, pembayaran tempo. Nah dia nggak punya modal. Nah, akhirnya dia jodohkan sama satu perusahaan yang dia kasih langsung dari perusahaan itu dapat 2,5 juta sebulan. Ya. Terus ada lagi teman saya di Jogja, di sini dia jadi pedagang kaki lima, pulang ke Jogja, tinggal di Bantul, ya tinggal di Bantul, nggak ketemu sama saya udah 10 tahun. Pas saya pulang kampung, istri saya kan orang Klaten ya. Saya pulang kampung, saya dijemput sama dia dan istrinya, sama dia dan istrinya. Ternyata ya teman-teman, dia buka usaha di Jogja itu apa coba. Online ya. Saya ke rumahnya, saya lihat wah rumahnya punya kolam renang gitu kan. Anaknya sekolah di tempat-tempat yang bagus, terus dia cerita apa ya, ilmu itu sewaktu saya nyampe di Bantul waktu itu, karena saya nyampe di Bantul waktu itu saya langsung buka apa coba, jasa pijat panggilan. Dia lihat tukang pijit ada yang cewek ada yang cowok, dia posting jasa pijat panggilan. Setelah itu ada yang order gitu kan, dia kirim ya. Sehari untuk pijat panggilan aja dia dulu itu bisa dapat 1 juta bersih di luar dari si tukang pijitnya gitu ya. Lalu setelah itu dia kembangkan ke jasa pasang rangka atap bajaringan. Sekarang dia jadi kontraktor kolam renang. Dan yang lucu lagi teman-teman ya, dia itu optimasi jasa sewa peralatan acara, sewa peralatan acara untuk hotel. Padahal peralatan gelas-gelasnya dia belum punya, gelas-gelasnya dia belum punya. Lalu ada hotel yang nelpon ya di Jogja, ada hotel yang nelpon, terus dia minta DP.
Dia minta DP, dikasih DP sama hotel tersebut. Setelah itu dia beliin peralatannya. Nah, kontraknya 17 juta, harga peralatan 12 juta. Nah, jadi dengan satu proyek saja sudah balik modalnya. Lalu setelah itu terus menerus ya. Bayangin teman-teman nih, jasa sewa peralatan acara untuk hotel, untuk ini, untuk wah seperti itu ya. Jadi yang penting punya dulu, jangan terlalu banyak mikir ya. Kadang kita terlalu banyak mikir, wah ini nanti begini begini punya dulu ya. Kalau misalkan sudah ada orang yang nanya, itu namanya happy problem, tinggal cari solusinya ya. Oke. Ada jadi kita modal website ya, Bang. Ya, Bang. Ya, kalau yang mau modal website monggo, modal website kalau mau masuk pakai dongkrak usaha tadi, itu ada versi gratisnya, tapi postingannya satu gitu ya. Postingannya satu ya, ada versi gratisnya dongkrak usaha. Tapi saya rasa kalau masih di bawah 100.000 ya, teman-teman dipaksain lah ya. Nanti juga belajarnya juga kita arahin gitu ya. Bebas Bu Tita ya. Saat mau posting bagus, sebelum posting juga bagus. Kalau kita misalkan sebelum posting, kita kebanyakan mikir nantinya. Ya, kita kebanyakan mikir. Siapa dulu ini? Siapa posting aja dulu. Kalau seandainya sudah banyak dapat lead, kita jadi semangat nyari mereka. Apalagi sekarang nyari gampang ya. Nyari itu gampang, tinggal searching di Google itu ketemu. Ya, tapi teman-teman mainnya jangan di produk retail dulu, mainnya di jasa-jasa dulu ya. Kenapa? Ya, produk yang kita mainkan saat ini adalah produk yang mungkin ya 10 tahun sebelumnya itu tetap ada dan 20 sampai 30 tahun ke ke depan itu masih tetap dipakai orang. Jangan ya, jangan sampai yang produk-produk yang tren. Wah, ini orang rame jualan ini, kita harus jualan ini. Tinggalkan hal-hal ikut-ikutan seperti itu ya. Karena kalau teman ikut-ikutan sudah pasti sulit. Kenapa? Karena pemainnya yang ikut-ikutan banyak. Ya, kayak tadi itu. Nggak kepikiran jasa sewa peralatan acara gitu kan. Jasa batu nisan ya. Teman-teman mau tahu nggak? Saya pernah posting ya jasa nikah siri. Ternyata banyak teman-teman ya. Saya juga enggak ya jasa nikah siri ada ya. Eh, Ternyata kalau kita riset nih ya Google ya, em, jasa nikah siri itu ada teman-teman ya. Seperti ini ya Depok apa ini ada ya. Jadi benar-benar jasa apa saja ada. Oke, monggo yang ingin yang Pak Jenri. Iya Pak, kalau kita punya WSP yang namanya agak spesifik Pak, terus kita posting di situ multi jasa misalnya itu bisa Pak? Atau Sebenar, Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau itu gede kan sayang di kemudian harinya Pak Jendri. Ya, kalau itu tahu-tahu rame gitu kan. Kalau kita rubah ke domain baru dia mulai dari nol. Ya, jadi saran saya kalau teman-teman kalau mau mainnya apa namanya? Kalau teman-teman mau mainnya banyak apa mainnya nyampur-nyampur gitu kan. Nyampur-nyampur saran saya domainnya umum ya. Domainnya umum aja kayak Pak Agung Riau ke Pak Agung Riau antum closing akikah dari rumah sehat ya? Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. ya. Ya carilah domain yang ini, domain yang umum ya, domain yang umum mainin closing akikah dari rumah sehat. Akikah itu punya antum atau punya siapa, Pak? Punya tetangga, Pak. Punya tetangga ya. Sudah antum lagi main apa aja selain akikah? Macam-macam, Pak. Bibit juga, Pak. Bibit Bibit. kemarin. Ada Biasa. yang tak ada yang tak saranin kemarin nggak? Yang lain-lain? Ada, ini kemarin baru ketemu vendor ini, Pak. PVC, Pak. Bikin Wih, lemari, iya. dekat, gitu. Jadi antum cari vendor dulu baru optimasi ya? Eh, enggak juga, Pak. Enggak juga, Ini ya cara udah. Pak, kan. Mana yang bisa kita kerjain, kerjain dulu, Pak. Ya, 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 ya. Semoga sukses ya. Jadi mainin banyak aja, Ya, searching Pak. aja jasa apa saja. Kalau ada jasa tersebut ada di Jakarta, di Pekanbaru belum ada, artinya di Pekanbaru akan ada nantinya. Ya, biasanya begitu kalau jasa-jasa umum ya. Biasanya daerah itu belakangan, ya.
Oke, Pak Jendri, ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan Pak Jendri? Oh, sudah. Oh, Pak Jendrinya off ya. Beda WSP dengan dongkrak usaha di mananya. Kalau WSP website kita sendiri, kalau dongkrak usaha rame-rame, terus dongkrak usaha punya grup website jumlahnya ada 1.000 ya, dongkrak usaha jumlahnya ada 1.000. Jadi teman-teman join dongkrak dongkrak usaha itu sama dengan teman-teman punya 1.000 akun. Karena sekali posting tersebar ke 1.000 website. Oh ya, saya mau kasih lihat postingan tadi ya. Selain ada di Dongkrak Bisnis ininya, oh ini minta pengindekan dulu sebentar ya. Oh, masih kuotanya terpenuhi. Ya, selain ada di Dongkrak Bisnis itu ada juga di si, si. Nah, ini ya. Ada juga di beberapa website lain. Kalau yang di sini dia akan terlihat, kalau yang ini dia akan terlihat 1 kali 24 jam ya. Kita coba lihat ini. Nah, dia ada di 1.000 website. Nah, 100 kali ini ya. Ada di 1.000 website ini yang karpet ya. Nah, tersebar ke 1.000 website. Jadi, kenapa sih harus kita banyak-banyak? Ya, karena agar peluangnya juga lebih besar gitu ya. Seperti itu. Terus kita ngerjainnya sekali. Seperti itu ya. Bismillah buat sedekah. Oh ya Bu, jadi seperti ini ya. Ketika kita tidak, eh, ketika kita mengoptimasi sesuatu, itu bisa kita targetin siapa diam-diam aja ke tetangga-tetangga yang ini gitu. Tapi kan kita bisa lihat traffic gitu. Kita bisa lihat traffic ya, traffic di dashboard ya, walaupun traffic real kita nggak bisa lihat. Terus kita sedekah setelah itu, setelah kita sedekah traffic ya, sedekah traffic. Nah, setelah itu baru kita bisa pakai buat bisnis kita sendiri ya. Kalau pas ada vendornya. Pak, misal punya dongkrak usaha aja bisa. Bisa, Pak Bu Titik Mojokerto ya bisa. Punya dongkrak usaha saja bisa. Itu Pak Toha tadi punya dongkrak usaha saja. Banyak sekali yang testimoni yang dongkrak usaha aja. Mana tadi ya? Ini. Ada kemarin itu yang closing sampai 800 juta dari dongkrak usaha ya, teman-teman. Dia jualan karoseri mobil ya. Nah ini siang Mas udah mantap Mas banget rame orderan saya padahal sebelumnya sepi katanya ini ya. Nah, ini dia bikin dongkrak usaha tapi pakai jasa kita. Ya, sebenarnya nggak usah pakai jasa lah, dikerjain sendiri biar teman-teman bisa bisa apa nama bisa punya ilmunya, bisa melakukan sendiri. Bila perlu anaknya yang masih sekolah suruh ngerjain ya, biar eh, kita terkadang punya anak, kita nggak kasih tugas. Kita nggak kasih tugas yang digital-digital seperti ini karena gitu ya. Seorang sekarang ini kalau kita mempunyai kemampuan digital, kemampuan online ngelamar kerja itu enak banget. Ya, nggak harus milih-milih, oh di perusahaan farmasi ijazahnya harus farmasi, enggak. Di semua industri sekarang itu membutuhkan digital ya. Nggak beres nih kesalip katanya. Jadi ini ya dia punya website sebelumnya, pas dia pakai dongkrak usaha kesalip sama dongkrak usaha website yang sebelumnya ya. Lalu ini sudah semua backlink ke 1.000. Subhanallah, kesabaran membuahkan hasil. Hasil pun menambah kepercayaan. Tempo hari saya sudah order Mas 12 web. Semoga kesempatan terus. Hello, senang mendengarnya ya. Jazakallah, terima kasih. Oke. Nah, ini ya banyak lah testimoninya ya. Dan testimoninya terkadang terharu ya kita ya. Terharunya gimana ya? Orang yang dari awalnya nol ya karena dia terus rutin itu akhirnya dia bisa ini bisa dia jadikan mata pencarian terus menerus ya. Tapi dengan catatan teman-teman ya, kita jangan main cuma satu ya. Kalau kita main satu itu peluangnya sedikit. Tadi ada berapa jasa tuh ya? Ada berapa jasa di Kota Tangerang? Yuk kita mainin semua jasa di Kota Tangerang. Nanti kita akan ketahuan tuh jasa mana yang bisa menghasilkan cuan buat kita terus menerus ya. Kalau nggak salah dulu ada namanya Pak UMKM Tangerang Pak Suhendra tahun 2016 atau 2017 dia jualan batu nisan di Tangerang ya. Lalu dia ikut kelas saya terus dia belajar baru diposting sekali ya pada saat acara tersebut setelah itu dia
terus-menerus dapat lead, terus-menerus dapat lead sering banget gitu kan. 4 bulan atau 6 bulan kemudian dia datang ke saya. Saya kan lupa ya karena banyak orang, maaf dengan siapa ini loh, Pak saya yang waktu itu ikut kelas Bapak katanya kan. Alhamdulillah Pak, saya setiap hari di closing, ngantar batu nisan ke sana sini dan sampai seterusnya gitu loh. Saya aja kaget baru tahu batu nisan bisa dijual online rame gitu ya. Saya aja kaget gitu kan. Oh, ternyata dari analisa ya memang produk yang main batu nisan itu di online sedikit gitu ya, di online sedikit. Terus karena sedikit dia untuk bersaing mah nggak perlu capek-capek, tinggal posting selesai gitu. Terus ada juga di Payokumbuh. Di Payokumbuh itu seorang peternak telur ikut belajar sama saya waktu tahun 2016-17 ya. Kita posting juga gitu kan. Ternyata permintaan telur di Payokumbuh sampai Pekanbaru itu banyak banget, pemain online-nya nggak ada waktu itu ya. Wah, banyak banget dia dapat lead sampai akhirnya karena waktu itu tes-tesan nggak riset ya. Kotanya dia bikin sampai Pekanbaru sementara belum siap gitu kan. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, karena kita nggak tahu nih produk mana aja yang akan membuahkan hasil itu pas pas kebetulan aja ketemu teman-teman ya. Karena kita nggak tahu ya mainkan semuanya ya. Biasanya ada yang terjadi seperti itu, gitu ya. Monggo Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Waalaikumsalam Pak Ya, Anton. saya Anton dari Garut, Pak. Iya Pak. Saya sudah daftar di member Ternak Page, Pak. Ya, Iya, rencana kan tanggal 24 ya kita iya, belajar. iya, Nah, saya masih belum paham nih, Pak. Di Bapak juga ada member dongkrak, dongkrak hmm, usaha. iya, Saya baru baru hari ini ikut apa namanya CEO subuh ini, Pak. hmm, Jadi untuk yang member Ternak Page itu apakah sudah termasuk jadi member dongkrak usaha juga atau terpisah, Pak? Karena saya dengan hari ini kita ikut sangat sangat tertarik dengan Bapak yang ajarkan hari ini, Pak. iya, Terus yang kedua, eh, saya sudah belajar juga, Pak, di kursus yang lain tentang OpenAI, ChatGPT, cara buat artikel, buat prompt iya, dan lain-lain gitu, Pak. iya, Buat buat itunya saya sudah paham di iya, ChatGPT, tapi untuk mengupload ke websitenya itu Pak saya masih belum belum paham karena di kursus itu tidak diajarkan untuk membuat website gitu Pak. iya. Nah, tadi Bapak cuman bikin artikel terus tinggal upload upload itu kita gimana Pak? Punya punya website seperti itu tuh gimana Pak? Apakah nanti di Ternakpen juga diajarkan kita punya website website seperti itu atau gimana Pak? Terima kasih Pak Putra. Iya Pak Anton ya. Yang saya sampaikan barusan itu ternak page Pak. Ya, Oh gitu. yang yang saya sampaikan tentang page, jadi Bapak sudah nggak salah, tapi di sini kan ada yang tentang page itu versi yang memang mau menyeriusin banget gitu kan. Kalau pakai dongkrak usaha, versi yang mau coba-coba, yang modalnya pas-pasan gitu Pak ya. Tapi nanti yang tentang page juga dapat dongkrak usaha Pak ya. Oh baik baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. Iya. oke, ya gitu Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama Pak Abu Hanif, monggo silakan Pak. Open mic ya. Oke. Mic-nya dibuka, silakan Pak Abu Hanif kalau Bentar. ya. Oke ya. Di sini ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Mau tanya itu kalau mau masuk ke dongkrak usaha itu gimana? Bapak kalau mau masuk dongkrak usaha nanti saya kasih nomornya Pak ya. Dengan Ibu Feby kita ada kelas 3 hari. Bayar delapan Oh puluh ya, ribu ya. Bayar 80.000. Itu Bapak dapat ya, akun ya. Dapat ya, akun, ya. terus juga Bapak bisa ini apa namanya ada kelas belajarnya 3 kali pertemuan kalau Bapak mau masuk gitu kan di dongkrak Oh gitu. usaha seperti itu Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya nanti Assalamualaikum. saya kasih ini dan kalau mau nyoba-nyoba dongkrak usaha dulu itu ada, cuman dapat satu postingan ya, dapat satu postingan itu gratis ya. Nah dongkrak usaha itu Ya. eh, joinnya sebentar ya, dongkrakusaha.com web, sebentar, daftar. Nah ini ya.
Kalau yang mau teman-teman nyoba dongkrak usaha, cuman satu postingan tapi ya, ini Terus gratis. Silakan join ke sini nih ya. Nah, gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang misalkan mau langsung ikut kelas dongkrak usaha, teman-teman ikut kelas dongkrak usaha, ini saya kasih nomor telepon Bu Febi ya, sebentar ya, biar teman-teman yang mau coba eksekusi. Tapi syaratnya ya, teman-teman yang mau ikut ini ya, dongkrak usaha itu teman-teman harus yang pertama harus paham dulu ya, harus paham dulu ya. Saya nggak kepingin teman-teman yang belajar sama saya itu dia gabung tapi nggak paham ya. Dia gabung tapi nggak paham. Sudah paham maksud dan tujuannya buat apa, sehingga kalau kita paham kan ke depannya kita tuh enak gitu kan, semangatnya, motivasinya juga akan beda ya teman-teman ya. Daftar kelas dongkrak usaha dengan Ibu Febi ya. Nah ini nomor teleponnya Ibu Febi, silahkan ya. Eh, Maaf Pak, ini saya tidak bisa ini lihat soalnya. nggak bisa lihat apanya Bisanya Pak? hanya di obrolan rapat, iya. Iya Bisanya gitu. hanya di obrolan. Tidak Iya. tahu ini kok hilang. Oh iya. Tapi Ya, masih ada suaranya kedengaran Pak ya. Nah ini teman-teman iya. yang mau daftar silahkan ini ya ke Ibu Febi ya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi di chat ya. Siap saya mengerjakan. Siapa anak saya mengerjakan? Iya ya. Anak itu diajarin ya. Sayang anak-anak sekarang ngelamar kerjaan susah. Tapi kalau melihat background ya, sudah mempunyai dikasih lihat portofolionya perusahaan rebutan itu ya. Saya punya jasa iklan properti banyak saingan dan mau tenggelam tahun ini yang sudah berjalan 4 tahun step untuk bisa berkembang dan maju apa saja Pak. Ini ya Pak Bayu Septiana. Bermain properti ini itu berdarah-darah ya, berdarah-darah ya. Artinya ini sulit karena proyeknya itu bergerak ya. Saya ada bikin buku namanya 4 Keyword Properti. Apabila kita memahami ya cara bermain properti, ini kita bisa menjadi penguasa properti di kota kita. Di kota kita, gimana caranya? Ya, yang harus kita bangun pertama kali adalah bagaimana kita mengoptimasi semua ya existing property, perumahan-perumahan yang ada di kotanya bapak-bapak itu dioptimasi semua. Walaupun perumahan yang dari 20 tahun yang lalu atau perumahan yang baru habis, baru sold out kemarin, bahkan perumahan yang baru rencana itu sudah dioptimasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan kata kunci wilayah atau jalan. Ya, ada seseorang mungkin dia ingin beli rumah dekat stasiun gitu kan. Itu kita kita optimasi ya. Oke. Lalu berikutnya keyword-keyword keyword-keyword spesifik. Keyword spesifik itu adalah biasa nih mereka yang punya apa yang punya anak banyak lah, misalkan kayak saya punya anak 4 gitu ya. Ketika saya mau beli rumah, nggak asal kata kuncinya, nggak asal searching jual rumah di mana gitu. Saya pasti akan cari ya rumah di lokasi mana dengan 2 kamar mandi ya, 2 kamar mandi, 5 kamar tidur atau 3 kamar tidur. Ada juga yang pengen di tengahnya ada taman ya, ada juga yang pengen kolam renang, itu harus dioptimasi. Dan ini nggak instan ya, dibangun ini ya selama setahun ya, selama setahun, tahun depan itu semua properti, semua agen properti akan masuk ke kita semua, dan website kita tuh akan menjadi website rumah 123 atau website rumah.com di kota bapak-bapak ya, dan itu harus dibangun. Dan ketika ini terbangun udah deh bapak jadi raja properti di kota bapak. Sederhana cara mainnya ya. Cuman terkadang pemain properti itu pinginnya buru-buru ya, pinginnya buru-buru. Kalau pingin buru-buru ya kita ngiklan, tapi ngiklan itu resikonya juga tinggi ya, karena properti itu dia modelnya lead generation gitu ya, yang yang nanya 1.000 orang, yang nanya 1.000 orang jadinya cuma 2 ya.
Itu kalau kita sabar, ya tetap aja itu menghasilkan gitu ya. Tapi main properti kalau kalau sabar dan mau menjalankan strategi ini, insya Allah jadi ya. Cara masuk ke dongkrak usaha bagaimana ya? Cara masuk ke dongkrak usaha itu daftar dulu ya. Setelah daftar di dongkrak usaha, nanti kan oh saya belum ini ya, cuman ke satu orang. Sorry sorry, saya kasih ke semua orang deh. Nah, itu ya. Gitu Pak ya, kalau untuk yang properti ya. Kalau untuk properti di dongkrak usaha, ya kalau saran saya sih website sendiri kalau untuk properti Pak ya, jangan di dongkrak usaha ya. Kita punya dongkrak properti, tapi kita belum fokus ke situ ya. Semua bisa pakai HP ya Pak, tidak pakai laptop. Bisa pakai handphone, cuman ya agak ribet aja ya, sampai kita terbiasa Pak Budi ya. Sampai kita terbiasa ya. Kalau dongkrak usaha dapat satu kuota, satu postingan, dan 3 hari berikut Zoom online keyword ya Pak. Oh kalau yang ikut kelas itu dapat 100 kuota. Dapat 100 kuota artinya kalau kita punya 100 kuota, 100 kuota itu kita posting kali 1.000. Jadi berapa tuh? 100.000 postingan nyebar ya. Belum belum paham, Bapak ikut kelasnya aja Pak ya. Bapak ikut kelasnya aja nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Pak Thomas mau nanya lagi? Ya Pak, terakhir Monggo, nih monggo, Pak. Pak. Ya, Jadi selama ini Pak saya ada sekitar berapa ya, kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun gitu. Lebih mungkin. Jadi saya ada menjalankan ini Pak. Jadi saya ada kerjasama dengan salah satu jasa anti rayap Pak. Dan saya sebagai konten ininya Pak, konten konten kreator dan sekalian saya posting ke sosial media Pak. ya, Nah, jadi maksud saya Pak, eh, itu bagaimana cara juga nih kata tadi Bapak bilang mengoptimasinya Pak. ya, Karena kan saya menggunakan di Instagram, ya, tapi kebetulan karena ada di Facebook itu ada tools yang sekali posting dua Pak ya. Yang ya, bisnis Facebook itu kan sih bisa ya. sekaligus posting Hmm, dan bisa di schedule pula. ya. Nah maksud saya apakah baiknya saya punya website sendiri atau mungkin saya pakai apa itu Pak yang dokter apa dongkrak Dongkrak usaha usaha. itu. Ya, Nah, terus bagaimana cara mengoptimasi agar kayak tadi itu Pak supaya bisa ya. apa si itu banyak leadnya gitu Pak. Jadi Oke, karena ya. selama ini paling dalam berapa ya 3 bulan, kadang 4 bulan cuma satu gitu ya. Jadi kan saya posting tuh sehari 3 Pak Ya, gitu. Mungkin ada bisa minta idenya Pak. ya. Ini yang pertama kita harus pahami dulu produk kita itu masuk sebagai produk yang dicari atau produk yang ditawarkan. Ya, pest control itu adalah produk yang dicari. Ya, anti rayap Iya itu adalah benar-benar. produk yang dicari. Ya, jadi kalau kita bermain di sosial media itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Tapi effort kita terlalu besar. Lalu di situ karena kita harus update rutin dan kalau kita nggak update rutin itu performanya akan turun. Ya. Nah, kalau karena ini dia masuk di sebagai produk yang dicari ya, produk yang dicari maka ya kebetulan saya tahun 95 pernah kerja di anti rayap dulu, Pak. Ya. Iya Nah, ke jadi apa namanya? Yang harus kita lakukan adalah ini harus punya website sendiri ya. Kalau pakai dongkrak usaha itu buat percepatan ya, karena jumlahnya banyak gitu ya. Nah, kita optimasi ya. Kalau tadi Bapak satu hari tiga itu sudah 3 bulan melakukannya gitu kan. Berarti sebulan itu sudah 90 ya. Sebulan itu sudah 90 dan 3 bulan itu sudah sekian. Itu untuk sebuah website itu udah luar biasa gitu. Saya juga sampai saat ini masih bantuin orang anti rayap ya. Kadang saya dapat transferan, saya nggak tahu nih itu ya. Saya nggak tahu ya, saya kasih ke dia, saya dapat transferan. Pak, ini ada closingan sekian, transfer 1 juta. Pak, ada closingan, ini transfer 500.000. Saya nggak mau tahu karena
website yang saya bikin ini hanya buat tes-tesan aja, tapi kan saya coba siapa yang mau saya bantu gitu kan. Nah, Betul. itu biasanya kalau anti rayap ini ya daerah-daerah tertentu kayak Kelapa Gading, kayak PIK Pantai Indah Kapuk ya, daerah-daerah tertentu ya kita nggak mainin asal Bekasi gitu kan. Nah, kita daerah-daerah tertentu kita ini ya, kita eh, optimasi di situ. Dan alhamdulillah Pak ya. Dan anti rayap ini biasanya ya ketika kita dapat sekali dia akan terus sama kita. Sama lah kayak servis AC ya. Jadi Benar-benar Pak, Bapak benar. Iya, iya, Ya, benar. Bapak harus optimasi, Pak. Sosmednya dijalankan terus, tidak ada yang salah dengan sosmed. Hanya saja, kalau di Google, kalau kita main website, kalau sekali website kita sudah bagus, kita tinggal pelihara aja, tinggal kontrol-kontrol aja. Minimal sehari buka sekali, ngeklik sekali, udah. Nggak perlu optimasi lagi. Saya punya beberapa website, ya ternak, ya saya sebut ya, yang seperti ini itu Hmm. udah berapa tahun ya? Udah 7 tahun, ada yang sudah 10 tahun ini, saya tidak optimasi, tapi masih mendapatkan lead, dan customer itu masih terus ya kerjasama dengan saya. Jadi seperti Hmm. itu ya. Kalau kita ini ya ternak aset, membuat aset digital itu seperti ini. Ya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, tahu-tahu ada yang transfer sama kita gitu ya, yang Iya, kerjasama iya. Saya gitu. sama Pak. Tiap ini saya udah berapa tahun ini nggak ketemu orang yang tipe alhamdulillah dia percaya sama saya gitu Pak. Iya, nah Jadi, itu. jadi iya makanya saya kan akhirnya saya berpikir gimana gitu. Tapi saya ada rencana ngobrol-ngobrol lagi. Saya bilang pengen buat website kemarin tuh saya dibilang coba buat website yang apa yang tidak berbayar. Saya bilang kalau untuk buat yang tidak berbayar kan mudah ya, mudah Iya. sekali gitu. Cuma saya berpikir tadi kata Bapak benar juga. Iya kalau setahun bertahan, kalau pemain sebulan tenggelam, tahu-tahu ntar gimana kan Iya, sayang juga gitu kan. iya. Berarti Ya, berdasarkan keyword keyword di daerah Pak ya, berarti ya keyword. ya berdasarkan keyword ini. Kalau yang orang yang care terhadap rumah gitu sama rakyat itu daerah mana gitu kan. Kalau daerah Hmm. Sudirman perkantoran itu pest controlnya ya termite control apa yang semprot-semprot itu apa kayak fogging gitu ya. Iya 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 Nah, benar. itu kalau rumah itu yang basmi rayap, anti rayap, itu daerah-daerah tertentu. Kalau saya tahu Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, terus Cakung, pokoknya perumahan-perumahan elit itulah menengah atas, Pak. Hmm. Nah itu padahal saya udah bikin di hashtag Pak, di hashtagnya udah saya Iya, buat sih. Ya, alhamdulillah emang ada beberapa iya, beberapa yang nyangkut. Cuma memang tidak belum apa tidak rutin. iya. Berarti memang kalau untuk jasa yang dicari itu agak ya lumayan ini Pak ya berarti ya Pak ya. Kalau untuk jasa yang dicari itu mainnya di Google. Di Google Nah, Pak ya. mainnya di Terus Google, terus juga tadi kalau kalau daftar dia itu di mana Pak ya? Daftar tadi yang Bapak yang tunjukin ya di Search Console apa? ya Google Search Console Itu hanya untuk website ya Pak? itu hanya untuk website ya. Nah, Mm-mm. nah, terus juga untuk produk yang dicari ini itu biasanya orang yang nanya itu orang yang niat. Istilahnya kalau Oh, kita ngomongin funnel itu dia sebenarnya tinggal tinggal transfer aja. Ya, tinggal iya iya. dia percaya sama kita, dia suka sama kita, udah tinggal transfer. Kalau dia dari sosmed itu banyak hal. Kadang dia baru kepikiran, baru berencana, baru apa. Tapi kalau orang yang udah nyari, ketemu kita itu orang yang niat, Mm-mm. yang sudah bisa langsung eksekusi seperti itu. Saya sendiri buka ini Pak, buka jasa yang tadi saya bilang postingan apa jasa posting sosial media. Ternyata itu saya searching di Google juga lumayan. Itu apa nih Pak saran buat Bagus. Bapak? Ya kalau Bapak misalkan punya jasa posting jasa sosial media, itu Bapak mainkan di SEO-nya juga. Ya Bapak Nah, mainkan di websitenya juga. Ya mm, jasa posting sosial media di mana. Kadang ada orang yang ingin punya bekerja sama dengan jasa posting, dia ingin ketemu orangnya. Jadi bikin per wilayah, lokal bisnis. oh local business. Ya, Iya iya. karena ke depan ya Indonesia itu beda sama di luar ya. Kalau di luar itu biasanya online tuh metaverse mungkin. Ya, kalau di Indonesia online tuh offline lagi. Orang Indonesia itu beda karakternya sama orang di luar sana ya. Dia itu akan dia searching di online tapi dia cari terdekat ya. Dia cari sesuatu sesuatu Hmm, itu yang dekat gitu kan. Kita tahu iya, dari iya, mana? iya, Kita iya. tahu dari pergerakan trennya keyword-keyword Google udah ada yang terdekat.
ya. Hmm. Contoh aja kita kalau nyari kalau kita belanja di GoFood di apa tuh cari yang terdekat kalau kita ya kayak gini lah kayak gini. Dulu ya kenapa sih orang nggak pakai kata kunci kota waktu awal-awal internet itu karena yang di setiap kota belum tentu ada yang punya website ya. Iya, iya, iya. Jadi dia searching ini. Nah, kalau sekarang di setiap kota itu sudah ada, jadi mereka lebih suka sama yang terdekat. Atau kita bisa nggak Hmm. kita main untuk di luar kota ya? Eh, kita bisa closing kita di Jakarta atau bisa closing Surabaya bisa. Itu bisanya gimana? Nah, itu kemampuan CS kita yang harus kita tingkatkan. Bagaimana mengclosingin orang yang nggak pernah ketemu, orang yang jauh, ya itu trustnya diangkat. Ya nantilah kapan-kapan kita sharing ya tentang CS ya, Ya, terima kasih Pak Putra. ya Pak ya. Ya, Monggo sama-sama. Pak, siapa lagi Pak Abu Hanif atau Pak Sarhan? Saya Pak, Monggo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Putra, Ya, ya saya Pak Nur Islam yang distributor. Saya mah ini Pak yang seperti yang saya bilang kemarin itu kan, ini materi-materi yang Bapak paparkan ini semuanya sangat menarik bagi saya. ya, Tapi Pak dari awal saya sudah pernah yang bikin website dari Bapak, saya ya, tidak belajar karena upload produk aja kadang asal-asalan Pak. ya, Jadi apa materi yang Bapak paparkan ini saya nggak paham. Makanya kemarin saya sudah kontak dengan Pak apa itu cara jawabnya juga maaf aja nih Pak agak dingin gitu Pak. Saya padahal serius ingin belajar. Waktu itu kan saya pernah datang ke tempat Bapak tuh. ya, Saya berharap jauh-jauh saya datang. Berharap bisa belajar bayar berapa apa kan. Jadi nggak jelas Pak. ya, Saya, intinya gini, intinya saya ingin belajar dasarnya dulu Pak. Nah, setelah dasar ini saya bisa pahami, nah, di dongkrak usaha sekarang saya udah daftar lagi Pak 80.000. ya, Sementara saya nggak ngerti apa yang saya daftarkan gitu Pak. Mohon maaf ya karena memang ya, gaptek ya. ya. Nah, Ya, gitu Pak gini maksud. Pak, yang pertama kita harus sadari bahwa kita gaptek. Oke ya. Yang kedua, kita nggak usah banyak omong, ya. Datang saja, ikuti apa yang diarahkan, ya. Karena kami itu sudah dari tahun 2004 menjalankan ini, yang belajar juga banyak, banyak yang berhasil dan lebih banyak yang tidak berhasil, ya. Kenapa saya sebut lebih banyak yang tidak berhasil? Karena posisinya terkadang kan ada gini bisnis owner dia merasa masih bos ada di mana-mana. Ya, ketika belajar ikutin semua, ya ikuti semua arahan kita, insya Allah ya. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa Pak, kalau yang gaptek bisa nggak? Kita yang gaptek yang banyak yang berhasil, yang belajar sama kita. Kenapa yang gaptek banyak yang berhasil? Karena mereka tidak ada bloknya ya. Kita arahin, oh harus seperti ini, seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Dan memang harus meluangkan waktu untuk belajar. Seperti itu, ya. Seperti itu Pak Nurul Islam ya. Ya Pak, ya Pak Di kalau yang di kalau untuk offline nggak bisa Pak karena yang disarankan kemarin 5 hari bayar 1 juta. Saya bersedia tapi ya. Nah, online online itu kadang-kadang nggak nyambung Pak. Pak Bapak datang offline aja. Ini yang tadi Pak Agung Riau, ya dia dari Riau datang offline ke kantor. Mana Pak Agung sudah keluar tadi ya? Dia da- Heeh. dia dari Riau datang ke kantor, bahkan nginep di kantor yang tadi Pak Agung ya. Bapak datang aja ke kantor, Pak. Kapan mulainya Pak? Kapan aja ya? Bebas, bebas. Bapak mau kapan aja kita ada yang menangani. Ada beberapa teman-teman di sini yang sudah ke kantor ya. Jadi tapi yang pertama memang harus disiapin bawa laptopnya, siapin kalau misalkan kita misalkan terkendala sama ini bawa anaknya. Ada juga ya yang datang ke kantor, Pak, dia bawa anak. Ada di samping anaknya belajar gitu ya. Seperti itu, Pak Siap, ya. siap, siap. Siap, siap. Makasih Pak Putra. Ayo, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo yang lain. Pak apa tadi Pak yang tadi Maaf Pak lupa. Putra izin live ya Pak Putra mau jemput istri ke Oh bandara ya, Pak iya, Putra. monggo, monggo Ya, Pak Nurul makasih. Islam. Ya, Yuk, sukses selalu ya. amin. Yang lain, monggo silakan ingin bertanya. Mas kelas ada dongkrak usaha itu adanya di hari kerja ya. Mau ikut tapi walaupun di hari kerja kita ada rekamannya Pak Lukito ya, Pak Doni Lukito ya.
Pak Doni Lukito, walaupun di hari kerja kita ada rekamannya. Kita biasanya kelas kalau nggak siang itu malam. Tapi nggak tahu, coba aja tanya Bu Feby. Saya nggak tahu jadwalnya malam atau siang gitu ya. Tanya ke Bu Feby, Bu Feby ini nomornya ya. Kelasnya siang atau malam. Tapi walau kadang ada yang kerja juga banyak gitu ya. Yang kerja juga banyak karena ada video, mereka belajar dari video. Oke, ini yang mau daftar ke Bu Feby, silakan nomornya itu ini ya. Nah, itu nomornya. Untuk belajar offline datang ke kantor itu selama 5 hari bayarnya 1 juta itu udah dapat website dan semuanya ya. Udah dapat website, sudah dibantuin isi udah dibantuin isi juga ya Bu Erika ya. Kantor kita di Bekasi ya. Nah, kita juga untuk teman-teman yang di kotanya, teman-teman yang di kotanya, misalkan jauh dari Bekasi ya, jauh dari Bekasi, minta diajarin pinginnya offline, kita punya KLD, karyawan lepas digital yang mungkin bisa mengajari bapak-bapak untuk di lokasinya masing-masing gitu ya. Kita Bekasi belakang BPK Penabur Sumarekon, Pak ya. eh Kafling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26 belakang BPK Penabur Sumarekon. Iya, biaya 1 juta ya. Kalau yang offline ya, kalau yang untuk dongkrak usaha itu biayanya cuma 80.000 ya. 80.000. Nah, ke Bu Feby ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Assalamualaikum Belum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Itu tadi Pak. masuk tapi kayaknya mic-nya nggak nyambung gini, Pak. Oh ya. Saya produsen ikan asin dan selama ini hanya Wow. berjualan di marketplace di Tokopedia. Tuh, Iya, dan di Shopee juga saya iya, karena dihitung-hitung kayaknya eh, potongannya terlalu besar gitu. iya, Dan saya pingin itu dapat target pembeli yang misalkan dari hotel atau restoran atau mungkin distributor yang gede gitu. Karena kan kita iya, produksinya banyak, iya, sedangkan kalau jualan di Tokopedia paling juga 1 kilo 2 kilo gitu. iya, Maksimal kan kalau dia pakai instan 7 kilo gitu. Jadi iya, kayaknya lambat banget penjualannya iya, gitu. Saya berpikir gimana sih ini? Oh, ketemu dengan SEO dengan Bapak nih. iya. Nol bener masalah penjualan dengan SEO gitu, Pak. Nah, Iya. mulainya dari mana saya belum tahu, tapi Oke, kepingin belajar gitu. Nah, oke. kalau tadi kepikiran untuk datang ke tempat Bapak, tapi ternyata saya nggak punya laptop, tapi saya punya desktop doang gitu. Jadi Iya, nggak mungkin dibawa gitu, paling iya, ada handphone doang gitu. iya, Terus ada apa tadi itu yang karyawan bisa ke tempat pelatihan ke tempat kita berarti ya Pak ya ada ya. iya. Bapak lokasi di mana, Pak? Kita di Muara Karang Pluit Jakarta Utara Pak. Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara ya. Iya. Iya, iya. Oke, gini Pak ya. Ikan asin, ya ikan asin itu eh, gurih ya. Saya sebut produk gurih ya. Kenapa produk gurih? Itu orang yang berkebutuhan banyak itu banyak, Pak. Tapi orang yang berkebutuhan banyak ya, itu mereka untuk belanja di marketplace sepertinya ya trustnya sedikit. Ya ada yang trust, ada yang enggak gitu ya. Saya punya teman ya, saya punya teman, dia bikinkan website untuk bapaknya, orang Tasik ya. Dia bikinkan website untuk bapaknya, awalnya dia hanya membuatkan website itu hanya untuk kolang-kaling pas mau Ramadan aja ya. Oh Pas mau gitu. pas mau Ramadan aja kolang-kaling ya. Mm-mm. Setelah dibuatin itu, habis Ramadan malah rame. Nah, akhirnya punya pelanggan perusahaan, Pak. Sampai Hmm. sekarang yang belinya kintal-kintalan, tontonan gitu, Pak ya. Seperti itu. Nah, sama ikan asin juga sama seperti itu ya. Ikan asin juga sama seperti itu. Jadi saran saya kalau kita punya namanya untuk teman-teman produsen ya, informasi buat teman-teman produsen ya. Kita punya namanya vendor ya. Kita punya nama program vendor. Program vendor ini ya mendaftar hanya 500.000.
mendaftar hanya 500.000. Lalu produknya nanti akan dibantu oleh para peternak page ya. Tadi ada yang sudah gabung peternak page ya, akan dibantu posting di semua website para peternak page. Jumlah peternak page kita ada kurang lebih 200-an ya. 200 lebih lah, apalagi ditambah yang batch 3 ini bisa 300 lebih. Ya, jadi itu ikut program itu. Nah, program itu kami bukan sebagai makelarnya, tapi kami mempertemukan antara vendor dengan para digital marketer. Vendor dengan digital marketer yang nanti mereka bisa komunikasi langsung, share profitnya seperti apa, bagi hasilnya seperti apa, akadnya seperti apa, itu bisa berhubungan langsung. Ya, bisa berhubungan langsung sama para digital marketer khususnya SEO. Nah, Bapak bisa ikut program itu kalau menurut saya. Sembari Bapak ikut belajar juga gitu ya. Sembari Bapak ikut belajar juga. Seperti itu sih saran saya, Pak ya. Karena Bapak kapasitasnya lumayan besar, Pak ya. Ikan asin Besar, Pak. besar Besar, ya. Pak. Oke. Nah, Ya, bisa ikut kelas vendor itu nanti. Ya, hubungi aja Bu Feby ya, bisa nanya-nanya ke Bu Feby, paling nanti dilempar ke ini ya, ke mereka, ke bagian admin yang memang mereka khusus menangani vendor. oke, siap, Pak. Ini saya apa mau ikut belajar SEO dulu dari Ya, awal benar-benar dari nol ya, sampai benar-benar nanti saya siap untuk ketemu offline gitu. ya. Karena Oke. ingin diajarin di depan komputer sendiri gitu kayak kalau Oke. kalau online gini kayaknya kurang puas. Saya belum Hmm. belum tahu step by stepnya tuh seperti apa. Ya. Ya, teman-teman Ah, silakan ya. Kita ada kelas offline. Nah, ini kita kelas offline masuknya bebas. Ya, kita punya kelas offline masuknya bebas. Yang disebut 5 hari itu bukan berturut-turut ya. 5 hari yang disebut bukan berturut-turut. Misalkan minggu ini dia cuma sekali, minggu depan dia sekali, minggu dia sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, itu kita kelas offline. Kita punya juga kelas offline yang itu masuknya bebas ya. Seperti itu. oke, oke, oke. Saya Oke, Mas Pak. ya. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama Pak. Ya. Saya masih menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik mencoba SEO namun belum paham cara kaitan keyword ke Google dan belum tahu usaha yang akan saya mulai ya. Jadi gini, ketika kita belum tahu usaha yang kita mulai, ya, ya kita mulailah dengan menjadi marketing semua usaha yang ada. Nah, kalau ngikutin dari awal itu sebenarnya saya menyarankan teman-teman untuk jadi digital marketernya semua produk yang ada. Karena teman-teman yang mempunyai bisnis, para pengusaha-pengusaha, para business owner saat ini ya, para business owner saat ini itu semua rata-rata dari background marketing rata-rata ya, kebanyakan dari background marketing. Nah, teman-teman ya, bisnis yang modalnya hampir dibilang cuman ilmu dan tenaga aja itu adalah marketing. Tapi yang paling gede duitnya juga marketing. Ya, ketahuan ya. Jadi marketing dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kita harus ngobrol sama orang adep-adepan, nawarin ya, agak ada yang mentalnya nggak terbiasa dengan seperti itu, males gitu. Tapi kalau sekarang orang yang nanya ke kita, kita optimasi terus orang yang nanya sama kita. Artinya ya kita tidak terlalu sulit untuk menjawab ketika orang bertanya. Ya, jadi modalnya kecil, ya kita namanya buka usaha marketing. Semua jasa-jasa yang ada di kota kita ya kita optimasi. Nanti kalau ada yang nanya ya kita cari vendornya atau kita cari vendornya dulu. Kalau yang nanya langsung kita lempar order. Kalau saya karena saya nggak pingin ribet ya karena saya bisnis saya ada sendiri itu saya langsung aja saya kasih nomor teleponnya ke vendor. Nanti vendor mau closing berapa terserah. Mau dia apa namanya? Mau dia share, mau dia enggak, pokoknya terserah gitu kan. Karena saya tujuannya memang untuk ngetes apakah cara seperti ini bagus atau tidak. Saya ngetes teman-teman ya, nggak taunya ada yang berbuah hasil. Ya akhirnya dapat terus sampai sekarang. Seperti itu ya. Oke, jadi kayak gitu Pak Ahmad Fauzi ya, Pak Ahmad Fauzi ya kita belajar itu kalau bisa jangan belajar terus tinggal pelajaran. Kita belajar langsung action dan langsung bisa meninggalkan jejak dan bisa menjadi aset digital. Kita belajar sambil membangun aset digital.
Kalau kita di sekolahan ya kita akan belajar menghafal, belajar ini untuk peningkatan kapasitas diri aja gitu kan, nggak bisa action. Tapi kalau di sini kita belajar langsung membangun, ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, untuk teman-teman yang mau bergabung dengan kelas ya 80.000 ya 3 hari ya silakan hubungi Ibu Feby ya hubungi Ibu Feby ya. Nah ini Ibu Feby. Oke, sebelum kita tutup saya ingin tanya dulu siapa yang ingin bergabung dengan kelas dongkrak usaha kita ya. Ini untuk teman-teman yang modalnya minim ini bisa mulai dari dongkrak usaha ya. Nanti bisa naik level ke yang lainnya. Oke, Pak ya Bu Putri itu monggo silakan hubungi Ibu Feby. Terus siapa lagi? Pak Eko Prastio ya langsung hubungi Bu Feby ya. Mas Wawan silakan nih Ibu silakan hubungi Ibu Feby ya. Sudah daftar. Pak Thomas silakan hubungi Ibu Feby ya. Pak Budi juga. Saya ikut kelas PBN juga monggo ya untuk ikut kelas PBN ya. Saya sudah join, saya ikut juga ya monggo silakan ya. Silakan hubungi Ibu Feby ya ini. Nah, oke ya. Yang minat-minat silakan hubungi Ibu Feby ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum Pak Putra. Monggo Pak Ahmad Fauzi. Ya, tadi sebenarnya saya ngikutin dari awal ya Pak ya. Cuma Ya, nggak begitu connect mungkin ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita mulai dari digital marketing. Nah, kalau misalkan seperti itu kondisinya, eh, saran Bapak, saya mulainya dari mana gitu ya. Kalau misalkan kita mau ke apa, digital marketing. ya. Bapak mulainya dari ini. Bapak mulainya dari ya dari bebas Bapak dari mana aja ya. Kalau Bapak ada waktu, Bapak bisa masuk ikut ternak page. Kalau enggak ya Bapak bisa ikut kalau misalkan punya waktu punya budget ikut ternak page. Kalau enggak Bapak ikut yang dongkrak usaha ini gitu ya. Nanti kita ajarin ya bagaimana kita apa namanya walaupun kita tidak punya produk tapi kita bisa produk kita itu adalah produk marketing. Kita optimasi semua jasa yang ada ya. Ini saya kasih lihat lagi tadi ya. Sebentar. Ini ya. Nah, ini ada jasa-jasa yang bisa teman-teman jadikan ini ya. Teman-teman bisa jadikan usaha teman-teman ya. Kita punya jasa akuntansi, nggak perlu punya ilmu akuntansi, cukup orang lain yang punya ilmu, kita yang jualin seperti itu ya. Nah, bargaining posisi kita lebih tinggi ya. Bargaining posisi kita itu lebih tinggi, diibaratkan kita Gojeknya, ya kita Gojeknya. Kalau ada yang mau order, itu melewati kita dulu ya. Melewati kita dulu seperti itu ya. Nah, ini saya tanya ke ChatGPT. Saya tinggal di Bekasi, bisa bantu kira-kira usaha jasa apa yang cocok gitu kan. Nah, dia saranin usaha ini, usaha ini, usaha ini gitu ya. Jadi kita siapa saja yang punya produk itu melalui kita lempar order. Bahkan kalau kita nggak mau ribet ya kita hanya mau membangun aset ya langsung aja kasih nomor ke mereka dan mereka sewa ke kita seperti itu ya. Kayak dari dongkrak usaha mungkin mulainya bisa Pak ya. Bisa untuk yang budget ini. Terus Pak, saya sudah daftar tapi kok belum ada respon. Sebentar, Ibu Ibu Febinya mungkin ini kan sebenarnya kita libur Sabtu ya, karena ini SEO subuh. SEO subuh kita hampir setiap subuh seperti ini ya. Terus tadi ada yang tanya apa tadi tanya saya ada yang tanya saya kalau untuk teman-teman peternak page ini sudah dapat ya. Karena ternak page itu lebih besar lagi, ilmu yang dipelajari lebih luas lagi. Ya dongkrak usaha sudah masuk di situ ya. Yang ikut ternak page siapa tadi ada yang tanya. Belum direspon mungkin nanti ya Bu Jen Putri ya. Oke, amin ya. Kasih ilmunya semoga semoga berkah ilmunya jualin jasa akuntansi saya boleh nah itu jual jasa akuntansi saya tuh ada tuh Bu Tita ya boleh ya Pak bisa di share promnya prom itu sebenarnya sederhana ya prom itu sederhana
Kita apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita itu kita sampaikan ke ChatGPT. Kalau hasilnya kurang menarik, kita perbaiki. Karena kalau kita nyontek prompt orang, itu hasilnya nggak bagus, Pak Thomas ya. Ini misalkan ada yang jualan prom nih, ada yang jualan prom tuh semua yang beli ada 10.000 orang, terus sama-sama menggunakan prom itu bisa terjadi kesamaan ya. Apa yang ada di pikiran kita, bila perlu bahasa dengan bahasa kita sendiri, itu hasilnya akan bagus ya. Seperti itu. Nanti di kelas dongkrak usaha kita akan pelajari untuk prom bagaimana cara membuatnya ya. Tolong rekamannya, ya nanti rekamannya akan kita share ya. Berarti kalau ikut kelas ternak page sudah dapat dongkrak usaha. Iya, betul ya. Ikut kelas sudah dapat dongkrak usaha karena di dalam ternak page ada materi dongkrak usahanya ya. Mau terlambat masuk belajar dari dongkrak usaha bisa belajar digital marketer secara menyeluruh. Nah, khusus untuk produk yang dicari, Bu ya. Khusus untuk produk yang dicari yang ada di Google, produk yang jangka panjang itu insya Allah bisa ya. Tapi kita tuh ya ketika kita belajar ilmu digital itu hampir sama dengan kita belajar ilmu marketing secara keseluruhan. Karena apa? Karena kita mempelajari pasar, behavior pasar seperti apa gitu ya. Ternak page daftarnya ke Ibu Tika. Ke Ibu Tika bisa minta nomornya ke Bu Feby. Sama aja itu masih satu tim, cuman beda divisi. Iya, minum. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saat ini di era digitalnya, sebelum saya tutup ada yang ingin saya sampaikan. Closing statement-nya, di era digital ini ya diibaratkan ya sebuah lahan itu luas banget ya teman-teman ya. Nah, saat ini ya kita tidak melihat itu ya, kita tidak melihat itu sehingga kita mengeluh, kesulitan apa dan lain-lain ya. Saya mempunyai teman yang bangkrut di bisnis konveksi. Bangkrut di bisnis konveksi, lalu dia datang ke saya dan dia mengatakan saya bangkrut udah nggak bisa bangkit lagi. Dia seolah-olah dia modalnya habis ya, udah nggak bisa bangkit lagi. Apa yang harus saya lakukan, dia bilangnya. Tak tanya, kalau 60.000 piece satu bulan kamu dapat untung berapa? Dia bilang dapat untung kurang lebih 600 juta ya, dapat profit kotor 600 juta ya. Itu kerjanya berapa lama, stresnya seberapa banyak, berantem sama customernya berapa kali ya. Ya kalau customernya cuma satu sih enggak, tapi enggak mungkin 60.000 customernya satu. Bisa jadi customernya 100 ya. Nah karena itu akan complicated banget seketika kamu nggak siap. Karena main bisnis konveksi ini kan eh, kadang salah ngitung, kadang salah ini dan seterusnya. Kadang ya macam-macam lah kendalanya. Saya bilang mending kamu naik kelas. Kenapa? Ya, kamu kan banyak punya kenal jaringan konveksi. Kamu punya teman-teman konveksi di Bandung, kamu punya teman-teman konveksi di Cirebon, kamu punya teman-teman konveksi di tempat lain. Kenapa nggak kamu optimasi saja ya jasa konveksi di seluruh Indonesia ya? Kenapa nggak kamu yang optimasi saja jasa konveksi di seluruh Indonesia? Konveksi di Bekasi, konveksi di sini. Nanti ketika kamu dapat lead, kamu lempar ke teman-temanmu itu, biar temanmu yang mengclosingkan. Kepikiran, bener juga ya. Nah ini kamu nggak capek, kamu bisa sambil jalan-jalan, kamu bisa sambil ini ya, kamu jadi marketing ya, kamu jadi Gojeknya gitu loh. Para ojol-ojol ya, kamu jadi Gojeknya. Ini peluang bisnis yang kita nggak tahu. Nah itu caranya gimana ya? Kita tinggal posting-posting seperti yang saya kasih contoh tadi, ya, ya. Eh, Kayak makelar, tapi kita bukan makelar juga, kita bisnis ini. Kalau makelar kan apa aja ya, tapi ini kita bisnis ya. Kayak kayak Singapura nggak punya produk tapi dia bisa bisa kaya negaranya dan ini harus kita ambil posisi ini selagi masih muda ya. Nanti setiap tahun itu kompetitor semakin bertambah kita akan mendapatkan kesulitan ya. Nah kalau kita nggak ambil ini, kalau kita nggak memulai, nggak ada alasan kita untuk tidak memulai kalau kita memang bisa nangkep peluang ini.
Oh, kita nggak punya dana sama sekali walaupun 80.000 ya kita pakai yang gratisan. Yang gratisan banyak walaupun di belakangnya ada risiko-risiko misalkan hilang dan lain-lainnya. Gitu kan? Oh, kita punya dana cuma 80.000 kita ikut yang dongkrak usaha. Ya. Oke, Pak Tamas ya. Atau kita punya ini kita belajar terus ya perbanyak network ya, perbanyak perbanyak network dan seterusnya. Ini kita di dalam grup ini kotanya di berbagai kota. Bisa jadi kita bisa bekerja sama ya. Misalkan Pak Nurzan cari apa namanya peluang-peluang vendor-vendor yang ada di Depok. Lalu tadi Pak Jendri cari vendor-vendor yang ada di Padang kerjasama. Nanti suruh optimasi ke teman-teman yang lain, ya teman-teman yang ada yang lain. Jadi network digital marketer pun harus dibangun seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini peluang ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mulailah. Kalau tidak kita akan semakin kesulitan ke depannya ya. Apalagi yang kita masih bekerja, yang sudah mau pensiun gitu ya, mulailah membangun aset digital, jangan tergiur sama eh, profit-profit yang miliaran, ratusan juta, ya. Apalagi kita nggak punya ilmu bisnisnya, bisa kejeblos kita, ya. Oke, silakan dengan Ibu Feby ya. Kira-kira seperti itu. Jika sudah tidak ada lagi, sampai ketemu kita besok subuh. Ya, kita setiap subuh ini ya. Terima kasih teman-teman, saya pamit mundur. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada duta masjid mau raise hand, monggo Pak Duta Masjid. Saya nggak kelihatan tadi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, izin Pak. Saya rencana, karena saya tinggal di Pondok Gede nih Pak. ya, Dekat Pondok Kelapa lah, dekat banget sama Bapak nih. ya, Rencana saya mau ikut yang offline. ya, Cuman mungkin nanti saya ngajak 2 orang anak nih, ya, monggo Pak. biar bisa lebih, mereka juga lebih paham juga kan nanti. Ya. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, langsung japri aja ke Bu Feby, saya mau ikut yang kelas offline, bilang gitu ya. Oke, siap. Ya, Baik, thank you. Ya, iya, terima kasih. sama-sama ya. Terima kasih semua ya. Kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.